Devarit. Devarit. Deganes. Deganes. Tolong ini speakernya mana sih, Dek? Saya mau kasih speaker, Pak. Kurang dengar. Gimana, Bu? Ini nama speakernya gimana, Dek? Speaker. Colokannya ya, Bu? Nggak tahu saya mana ya. Oh, di belakang kanan. Sini. Berarti izin, Bu. Iya, iya. Aduh. Nggak boleh. Ini apa, Bu? Kuliah ya? Oh, iya. Halo. Nggak di sini ya? Bukan. Ada ya, Dek? Harusnya ada, Bu. Nggak ada ya? Apa ya? Iya, Bu. Ini, Bu. Udah, Bu. Ini ya. Speaker up. Iya. Iya. Iya, Dek. Iya, Dek. Iya, iya, hati-hati, Mbak Dep. Coba kalian ada yang ngomong satu dong. Aryan ngomong Aryan. Assalamualaikum. Ini udah hidup belum, Bu? Oh, belum hidup. Waalaikumsalam, Pak. Aryan coba ngomong Aryan. Gimana sih kalau hidupnya? Nggak ada suara ya? Aryan ngomong. Nggak ada suara ya? Tes, apa suara terdengar, Pak? Aryan coba bicara. Halo, halo, halo. 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 Oh, udah ada. Coba lagi. Apakah Itu sudah tadi terdengar, dengar. Pak? Tes, apa sudah Halo? terdengar, Pak? Oh, udah. Ya, Bu. Makasih ya, Dek. Bu, saya duluan. Iya, Dek. Iya. Oke. Makasih ya, Dek. Ya, Bu. Iya. Oke. Halo. Aryan udah suara? Halo, Ibu. Dengar Ibu. Terdengar, Ibu. Baik. Suara Ibu jelas diterima? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Pas maskernya. Nggak ada orangnya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semua. Alhamdulillah sehat Ibu. Pertama, Ibu minta maaf karena keterbatasan waktu sehingga kita harus menunda dan ini juga Ibu sambil rapat daring ya. Habis kalau tidak gitu nanti tidak di sela-sela memang karena kita juga ada kegiatan satu pemilihan direktur, kedua ada wacana untuk penyatuan Poltekkes 1, 2, 3. Jadi itu kita memang agak sedikit kredit waktunya ya. Jadi terima kasih Anda semua sudah masuk ya, meskipun ini di luar dari jam yang dijadwalkan, gitu ya. Waktu semester 3 Ibu ada masuk ya? Ibu semester 3 ada masuk nggak di materi Semester 3 kalian? enggak, Ibu? Nggak ada ya. Jadi ini pertama kali Ibu masuk di mata kuliah kalian semua ya? Iya, Bu. Ya, baik. Sebelumnya Salam. pernah di semester 1. Oh, semester 1. Apa ya? Materi? Konsep dasar fisioterapi, Bu. Oh, pernah ya. Udah lama banget ya. Ya, baik. Mungkin pengenalan itu ya, manajemen itu ya. Manajemen itu 1 kali kalau nggak salah ya. Baik. Ibu untuk muskuloskeletal, ini muskuloskeletal bedah ya. Jadi materinya akan segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus bedah tentunya ya.
Di sini Ibu share screen dulu ya. Tolong mungkin itu ya, apa isi pennya Aryan atau Jitni suaranya di ini supaya nanti Ibu bisa ini suara Ibu bisa jelas atau tidak ya. Oh, iya Ibu. Ya, di unmute di mute. Jangan di mute untuk isi pennya ya, supaya Ibu kalau tidak jelas bisa menyampaikan. Oke Ibu. Oke, ini sudah masuk ininya apa? RPS-nya. Oke, sudah jelas? Terlihat di Sudah layar? jelas, Ibu. Oke, baik. Ya, pertama Ibu mau ngomong bahwa kita ketahui bahwa visi dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 adalah mencapai Asia Tenggara di tahun 2028. Untuk itu kita harus di jurusan, terutama di prodi ya, punya visi yang berkaitan dengan visi di institusi ya. Jadi kita berharap di tahun 2028 menjadi program studi yang menghasilkan sarjana terapan fisioterapi profesional dan unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi neuroscience di Asia Tenggara. Ya, kita visinya seperti itu ya. Nah, kita berharap ya apa yang disampaikan materi-materi oleh para tim dosen bisa mengarah ke sana. Dan tentunya Anda di sini kan kita menggunakan student center learning ya, di mana fokus atau fokus pembelajaran ini itu terletak pada Anda ya. Diharapkan Anda berinovasi, berkreatif ya, karena sekarang ini tidak hanya terpaku di buku ajar saja, tapi bisa Anda lihat di dunia di sosial media ya, bisa lihat dengan jurnal-jurnal internasional tentunya untuk mencapai dalam visi. Oke, bisa paham? Pada ini mata kuliah fisioterapi muskuloskeletal ini ya, itu nilai beban studinya 2 SKS ya. Kemudian akan berlangsung dari 27 Januari sebetulnya sampai dengan 15 Mei ya. Dan Ibu sebagai penanggung jawab dari mata kuliah ini, dan masuk dalam tim adalah Pak Ari Sudarsono, FTR SKM MFIS, yang di dalam itu nanti disebutnya AS ya, Ari Sudarsono. Kemudian Bapak Ganesa, Puput Dinda Kurniawan dengan logonya atau dengan itunya kodenya GK ya, Ganesa Kurniawan, dan tentunya ada dosen yang dulu sudah lama di fisioterapi sebetulnya, tapi karena ini yang bersangkutan akhirnya bukan pindah, ada menangani fisioterapi juga di Semarang ya, Ibu Luhur Susanti Agustina ya, A biasa disingkat, SSTRT MKes. Biasanya diinikan LS ya kodenya. Oke, seperti diketahui bahwa prasyarat dari mata kuliah fisioterapi muskuloskeletal adalah anatomi dan patofisiologi. Tentunya Anda waktu di semester 3 kalau tidak salah ya, itu ada mata kuliah patomuskulo ya, betul? Patomuskulo kalau tidak salah dulu, yang DJ-nya itu Pak siapa ya, Pak Ganesa kalau nggak salah ya, ya Aryan ya. Iya Ibu. Iya Ibu. Ya, nah berarti karena di sini prasyaratnya adalah anatomi dan patofisiologi, tentunya Anda membuka kembali ya nanti untuk mempelajari kasus ini, sekolah bedah ini ya, dengan anatomi dan patofisiologinya ya. Dan jadwal pembelajaran adalah hari Kamis jam 1 sampai dengan jam 5.50 jadwal pembelajaran. Tapi ini tidak murni dalam dalam standby kita di sini ya, karena memang diminta juga dari kemahasiswaan bahwa Anda agak terganggu ya, ini kok ribut ya. Halo, tolong pelan sedikit ketawanya.
Maaf ya, ini mungkin karena jam pulang, jadi udah mulai pada ini. Uh, Tentunya Anda harus melihat lagi ya anatomi dan pato muskulo itu di semester 3. Ini tolong dong. Di Deres tuh saya lagi ngajar deh. Tolongin dari Devi ya, saya lagi ngajar. Ya, maaf ya, oke. Itu hari Kamis ya, dari jam 1 sampai dengan jam 3.50. Tapi tidak mutlak ini harus di standby karena menurut Wadid 3 ya, itu untuk itu di Zoom itu sebenarnya hanya 50 menit saja. Ya, nanti selanjutnya silakan dengan ini. Apalagi situasi sekarang ternyata meningkat, ya, ternyata meningkat. Kemudian akhirnya kita di sini di kampus sudah dosen dan tendik masuk 50% kembali. Padahal sebelumnya dari mulai November sampai dengan Januari baru kemarin ya tanggal 22 itu sudah 100% dari November ya, tapi karena meningkat Omikron ini ya, jadi kita di kampus juga yang hadir dibolehkan hanya 50%. Dan pembelajaran untuk ini untuk teori diharapkan dan disarankan adalah dengan daring ya. Nah, untuk praktek ini kita belum ada instruksi dari Kaprodi ya. Cuma yang untuk praktek di lahan memang tidak harus diperhatikan karena banyak beberapa mahasiswa yang terpapar juga ya, tapi bukan dari kita sampai dari saat ini, dari kita masih belum terdeteksi ya. Makanya kita diminta waspada yang mahasiswa semester 8 untuk yang praktek di lahan itu untuk dipantau ya. Nah, nanti kita ini untuk praktek di kampus ya, nanti mungkin kita akan dibicarakan dengan Kaprodi tentunya dan koordinator kemahasiswaan, koordinator akademik, apakah kita boleh untuk praktek di kampus atau dengan persyaratan tertentu ya. Tapi itu tidak menjadi kendala kita untuk dalam mata kuliah ini. Setuju ya? Oke. Nanti kita tekniknya kita daring, oke. Nanti presentasi nanti kita bagi dalam berapa kelompok ya. Ini nanti Anda baca sendiri bahwa ini akan kemana. Memang kalau kita bicara muskulo berarti banyak mengarahnya ke ortopedi ya, terutama bedah ortopedi ya. Kemudian untuk capaiannya untuk sesuai dengan ini yang diharapkan dari kompetensi atau yang sesuai dengan ada di PMK 65 ya, bahwa aspek muskuloskeletal sepanjang rentang kehidupan seperti yang ada dalam PMK 65 tahun 2013 kalau tidak salah ya. Tujuannya ini Anda silakan baca ya. Nanti di sini mengkaji tentang dislokasi, fraktur ya, terkait dengan bedah ortopedi, kemudian mengembangkan rencana atau menerapkan tindakan fisioterapi sesuai dalam PMK atau PMK 80 kalau tidak salah, nanti Anda coba buka, di mana kita dalam proses fisioterapi itu mulai dari assessment sampai dengan reevaluasi ya. Tapi untuk Anda ini belum sampai pada reevaluasi, baru sampai pada evaluasi ya. Tuh, kemudian ini nanti Anda baca lagi ya, nanti Ibu share ini. Nah, strateginya adalah gini. Kita di sini seperti dikatakan bahwa pembelajaran dilakukan dengan student center learning. Berarti difokuskan pada mahasiswa ya. Nanti kita ini dibagi ke dalam ini semua 40 berapa? 40 berapa Aryan atau Jinting? 46 Bu. 46. Ini 46 dibagi, tolong dibagi dalam ini kan materinya ada 14 materi ya. Ada 14 materi. Tolong si pen muskuloskeletal ini si Jinting dan Aryan
membagi 46 ini dalam 14 kelompok. Jadi nanti ada 14 kelompok. Silakan Ibu silakan kepada si pennya untuk membagi. Kemudian nanti misalnya kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Nah, nanti kelompok 1 akan menyampaikan materi 1. Kemudian kelompok 2 materi 2, kelompok 3 materi 3. Nah, itu pembagian materinya itu nanti tergantung misalnya udah ada kelompok 1 sampai 14. Nah, misalnya 1 ini mana? Mau materi 1 atau materi 2 nanti di random. Ya. Aryan sama Jidni di random, misalnya kelompok 1 dapat mana? Kelompok 2 dapat mana? Itu nanti tolong di random untuk pembagian itunya, ya. Nah, nanti setiap masuk mata kuliah kan hari Kamis, ya. Anda mempresentasikan, ya, karena ini student center learning, Anda mempresentasikan materinya, kasusnya, ya. Kemudian nanti diklarifikasi oleh dosen dosen yang akan bertanggung jawab terhadap kasus itu, ya. Baik prakteknya maupun materinya, ya. Jadi Anda membuat PPT, ya, presentasi bahan PPT dan makalah, ya. Kenapa? Materi Anda nanti makalah itu, ya, yang akan berarti kan ada ujian praktek, ya. Jadi makalah Anda itulah yang akan kita ujikan pada saat ujian praktek. Jadi harusnya Anda menguasai, ya. Dan mengingatkan bahwa untuk ujian tengah semester maupun ujian teori, ya, ujian teori tengah semester dan UAS, Ibu tidak bisa bantu kalian karena itu sudah diatur oleh CBT atau VLC, ya, dari ini dan dikelola oleh Bank Soal dari Prodi, ya. Ibu hanya bisa bantu kalian dalam praktek, ujian praktek. Nah, karena ujian praktek itulah yang akan Ibu ujikan pada tugas kalian. Bisa paham? Paham, ya? Hanya itu yang bisa Ibu bantu, ya. Jadi Ibu hanya bisa, jadi Ibu tidak saklek-saklek banget, ya, karena gini, belajar itu namanya mahasiswa. Mahasiswa kan tempat belajar. Jadi tidak mungkin Ibu menjudge kalian harus seperti dosen, kan tidak mungkin. Kalau dosen kan sudah dengan pengalaman kerja, pengalaman mengajarnya, tidak bisa seperti itu. Jadi mahasiswa itu tempatnya belajar. Oke? Jadi Anda silakan berkreasi, pengayangan diri, misalnya kasus fraktur misalnya pada anggota gerak atas misalnya, ya. Nah, siapa tugasnya dari kelompok berapa? Nah, itu Anda mempresentasikan bahwa anggota gerak atas itu apa sih ininya yang dimaksud anggota gerak atas? Apa saja sih? Oh, ada shoulder, ada elbow, ada wrist misalnya, ya. Nah, Anda kasuskan misalnya shoulder. Shoulder itu dibentuk anatominya. Karena tadi dasarnya Anda harus prasyaratnya tadi anatomi dan patofisiologi. Nah, Anda ada misalnya shoulder. Shoulder itu dibentuk oleh otot apa, dan gerakan di situ apa saja sih? Nah, Anda harus mempresentasikan itu. Ya, makanya Anda harus menguasai anatomi dan patofisiologi. Padahal kasus di shoulder joint itu terdapat kasus apa aja di samping, misalnya frozen shoulder atau misalnya keterbatasan gerak. Ya, kalau dibilang keterbatasan gerak kan banyak di shoulder, entah fleksi, entah ADD, entah ekstensi. Nah, tapi apa sebabnya? Apa karena ototnya? Apa karena ligamennya? Apa karena tendonnya? Nah, nanti Anda mengkaji dia dari kasus itu. Misalnya kita angkat kita minta pasien suruh mengangkat. Aduh. Nah, seperti itu kasus kan? Nah, kasusnya Anda nanti mulai dia terganggu pada saat ABD. ABD, ya, begini, ABD, abduksi, ya. Nah, itu kenapa? Apa karena ligamennya atau karena ototnya? Itu Anda harus mengangkat di situ, ya. Misalnya pada kasus shoulder atau misalnya pada elbow, itu ada pemain tenis atau yang dikatakan tenis elbow misalnya. Nah, itu Anda harus tahu tenis elbow itu pada berarti di persendirian elbow, ya. Elbow itu yang dibentuk apa saja? Oh,
humerus, oh dengan radius, oh ada ulna. Nah itu letaknya di mana? Nah otot apa aja yang melengket di situ? Nah kalau tenis elbow itu pada ada grade-nya apa saja tenis elbow. Nah itu yang dimaksud, maksudnya pengayaan dalam diri Anda. Dan itu Anda bisa dapatkan banyak dari jurnal atau banyak dari, ada juga kita e-book ya. Kalau Anda terlibat di, ada nggak di semester 4 ini yang terlibat e-book yang diketuai oleh Pak Yusuf, ada nggak ya? Ada Ibu, waktu itu udah sempat dimintain nama. Ada ya. Ah itu bisa Anda cari di situ untuk referensinya, ya. Jadi kita sepakat seperti itu. Jadi Anda, Jitni dan Aryan membentuk kelompok 14 kelompok. Kemudian dari 14 materi ini di random, kelompok 1 dapat materi keberapa, kelompok 2 dapat materi keberapa itu. Kemudian Anda membuat presentasi ya dengan kasus yang Anda dapatkan ya, dengan mengacu pada tadi anatomi dan patofisiologi, dan tentunya nanti kita nih akan mengarah ke fisioterapinya, penanganan fisioterapinya atau proses fisioterapinya. Nah, nanti untuk proses fisioterapinya itu nanti diklarifikasi oleh dosen yang bertanggung jawab terhadap materi itu. Ya, jadi ada diskusi di situ. Oke, dan Anda ingat bahwa nanti Anda ada penilaian ini, penilaian. Halo, assalamualaikum, Bapak. Maaf, saya lagi ngajar ya. Sebentar, ya, saya lagi ngajar dulu. Bapak nanti saya telepon lagi ya. Makasih. Assalamualaikum. Ya. Ini hari mau bimbing skripsi ya, udah lewat ya. Ini tidak apa-apa. Nah, nanti ya, itu nanti Anda presentasikan, kemudian nanti Anda membuat makalah. Nama